Tapi dengan satu syarat, banyak persyaratan lah. Lu harus kata dukunnya, lu harus setiap malam Jumat datang ke sini lagi. Terus nyiapin beberapa sajian lah kalau lu datang. Iya. Sama apa? Si dukun ini nggak minta tumbal, tapi dia minta lu harus rutin setiap malam Jumat kesini, nggak boleh ada bolong sama sekali. Gitu. Dilakuin lah sama si Pariko ini. Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan. Jadi malam ini kembali lagi bersama kita. Ada gua di sini, Cok Tris, Cok Ali, di acara Numpang Cok. Jadi gua akan menceritakan bagaimana kejadian tentang cerita horor yang akan dibawakan malam ini. Cerita ini dikirimkan oleh viewers kita, oleh subscriber kita. Cerita ini menurut gue sih sangat horor. Kalau kalian ingin tahu bagaimana cerita lebih jelasnya, bagaimana kejadian horor ini bisa terjadi, pastikan kalian selalu terus nonton YouTube kita di acara Numpang Cok. Numpang Cok. Malam ini gue akan spill sedikit cerita yang dikirimkan oleh viewers kita melalui inbox email kita. Ceritanya ini ada satu keluarga yang dimana mereka ingin segera mendapatkan kekayaan. Jadi mereka memilih untuk jalur pintas. Mereka melakukan sebuah ritual untuk mendapatkan kekayaan. Bagaimana kalian ingin tahu lebih jelasnya ceritanya seperti apa? Saksikan terus ceritanya di acara channel YouTube kita. Untuk Soali bisa dijelaskan bagaimana kejadian horor ini bisa terjadi. Nah, jadi cerita ini gue dapat dari salah satu viewer kita ya. Oke. Nah, si pengirim ini menceritakan kejadian ini di salah satu saudaranya. Oh, saudaranya. Menurut pengakuan si viewer pengirim, saudaranya itu dulu itu udah punya usaha, Cok. Maksudnya kayak dia bikin usaha mie ayam gitu. Udah jaya lah usahanya. Tapi ada satu momen tiba-tiba usahanya ini bangkrut. Nggak tahu kenapa tiba-tiba uangnya nggak ada gitu. Bangkrut begitu aja. Sampai akhirnya mau buka lagi, kan dia harus minjem lagi dong. Minjem buat modal. Karena setelah bangkrut, tabungannya tuh tiba-tiba nggak ada. Gue nggak tahu cerita itu kenapa. Tiba-tiba nggak ada aja. Akhirnya buat buka usaha lagi, dia kan otomatis harus minjem dong. Buat modal lagi. Udah minjem, udah modal lagi, nah usahanya itu nggak jalan, Cok. Gue nggak tahu emang kalah saing atau emang ada pesaingnya yang nggak suka. Cuman dilakuin, menurut si pengakuannya itu, dilakuin 2-3 bulan tuh nggak jalan. Ngestak gitu-gitu aja sampai akhirnya bangkrut lagi lah. Udah, yang tadinya dia kaya, bukan kaya ya, berkecukupan, sampai akhirnya jatuh miskin. Sampai ada momen ketika gue nyari duit di mana lagi ya, sedangkan utang udah numpuk. Minjem kemana lagi. Sampai akhirnya ada salah satu temennya, si teman bapaknya ini, kita sebut aja namanya Pariko ya. Temannya Bapak Riko ini nyaranin untuk udah lu kesini aja ke salah satu ya orang pinter lah disebutnya ya, tapi tinggal orang pinternya nggak di situ, nggak. Kan ini kejadian di Jakarta kan. Jadi si orang pinter ini tempat tinggalnya di salah satu pantai selatan yang ada di Jawa Barat. Akhirnya ke situ lah dia, karena udah mumet kan, udah pusing, dateng lah ke si guru itu. Ya kita sebut dukun lah. Dateng lah, ya seperti biasa, minta apa ya namanya, ajian mungkin ya. Gue penglaris lah ya. Pokoknya dia datang, gue pengen kaya lagi, gimana pun caranya. Disetujuin sama si dukunnya, akhirnya udah tuh beres. Tapi dengan satu syarat, banyak persyaratan lah.
lu harus kata dukunnya, lu harus tiap malam Jumat datang ke sini lagi. Terus nyiapin beberapa sajian lah kalau lu datang. Iya. Sama apa? Si dukun ini nggak minta tumbal, tapi dia minta lu harus rutin setiap malam Jumat kesini, nggak boleh ada bolong sama sekali. Gitu. Dilakuin lama sih Pariko ini. Bulan pertama, bulan kedua udah mulai jaya lagi nih. Dia udah mulai buka usaha lagi, sampai dia punya cabang, sampai dia punya karyawan, Ya dia bikin sekitar 4 atau 3 cabang lah. Iya. Udah jaya sekitar setahun berjalan. Ada satu momen Pariko ini kan yang tadi gue bilang dia harus rutin kan setiap malam Jumat ke situ. Jadi selama setahun dia setiap malam Jumat pasti ke pantai selatan itu. Tapi dengan catatan keluarganya nggak ada yang tahu. Jadi keluarganya tahu dia cuman pergi aja. Apa ada satu momen si istrinya ini mulai curiga, kemana sih Pak setiap malam Jumat, kenapa harus pergi gitu. Ditanya lah, Pariko yang awalnya orang yang penyabar, menurut pengakuan si pengirim, orang yang penyabar baik, ini tuh mulai berubah lah. Ya, temperamen, berubah emosian lah. Ditanya kayak gitu tersinggung dong. Udah, lu nggak usah ngurusin hidup gua. Yang penting kita kaya. Iya. Dan satu lagi, di rumahnya ini ada satu kamar. Jadi setelah pulang dari dukun itu, kan dia langsung dapet duit tuh. Dia bangunlah satu ruangan di rumahnya ini, ruangan kosong, tapi yang boleh masukin itu dia. Dan kuncinya juga dipegang sama Pariko. Anaknya, istrinya, siapapun nggak boleh masuk ke ruangan itu. Jadi setiap malam Jumat sebelum berangkat, dia pasti masuk ke kamar itu, dia keluar, dia berangkat ke pantai selatan. Itu rutinitas setiap malam Jumat dia. Udah tuh, itu berjalan setahun kan. Sampai ada momen ketika setelah setahun itu Pariko nggak tahu kenapa, nggak tahu kemana juga, gue lupa. Dia itu pergilah ke luar kota sendiri, nggak sama keluarganya, sendiri. Lama, sebulan. Dan dia bilang ke istrinya juga, cuman gue ada urusan di luar kota. Iya. Otomatis dalam sebulan itu dia nggak ke pantai selatan dong. Iya. Pasti. Kenapa si pengirim tahu dia nggak ke pantai selatan? Karena kejadiannya dimulai dari sini. Gitu. Di awal kan gue udah bilang tadi kan, lu harus rutin ke pantai selatan setiap malam Jumat, nggak boleh bolong. Iya kan? Minggu pertama dia nggak datang itu, kejadian aneh menimpa ke istrinya. Kayak apa? Reprepan lah. Apa sih? Ya reprepan ya. Awalnya istrinya nggak curiga tuh, karena baru istrinya ya udah sering lah, udah, maksudnya ini bukan kejadian. Iya, bukan hal yang aneh lah. Iya, bukan hal yang aneh lah. Minggu kedua anaknya ada 2 Pariko, cewek sama cowok. Iya. Mulai sakit. Dua-duanya tuh sakit, demam tinggi yang nggak memungkinkan mereka untuk sekolah. Iya. Istrinya laporan dong ke Pariko, ini anak lu sakit, pulang gitu. Cuman kata Pariko, nggak bisa, gue harus masih ada urusan. Akhirnya si istrinya ngebawa anak ini ke rumah sakit lah, ke puskesmas. Dicek sama dokter, nggak sakit apa-apa. Malah dicek suhu aja, suhunya normal. Suhu normal. Padahal pas dipegang badannya panas banget, cok. Udah tuh, ini anak demamnya nggak berhenti selama 2 minggu ke depan. Sampai minggu terakhir, minggu keempat bapaknya pulang, si Pariko pulang, kok ini anak masih sakit, ada apa? Dia baru keinget lah, oh iya, gue harus pantai selatan itu. Dia juga lupa sebenarnya. Akhirnya dia datang lagi lah ke dukun di minggu berikutnya, di bulan berikutnya, minggu pertama. Dia datang bawa sajian kayak biasa. Ditegur sama dukunnya, lu kemana sebulan kemarin? Ingat nggak janji gue di awal apa? Sekarang gue udah nggak bisa bantu lu lagi. Mungkin menurut gue si dukun itu kan kayak mungkin kayak naro apa ya namanya, sosok atau penglaris kayak jin penglaris gitu di rumahnya si
Pak Riko ini buat ngelarisin si makanan-makanannya kan. Karena si dukunnya ngomong gini, cowok, gue udah nggak bisa bantu. Dia ngomongin dia udah minta tumbal karena lu sebulan gak datang ke sini nggak bawa sesajen. Pak Riko mohon dong, ya tolong dong dibantu. Maksudnya, ya gue lupa sebulan kemarin tuh gue nggak datang karena lupa, karena gue juga ada urusan di luar kota gitu. Akhirnya si dukun nggak bisa bantu, dia pulang lah. Bulan pertama langsung drop tuh penjualan. Yang tadinya rame, dia sampai buka 4 cabang rame kan, drop, sepi sama sekali. Dan anaknya masih sakit, 2 bulan demam. Anaknya masih sakit. Bulan kedua dia masih rutin tuh, cuman sama masih rutin ke Pantai Selatan, cuman sama si dukunnya udah nggak digubris. Iya. Tapi dia tetap datang, tapi nggak digubris. Bulan kedua cabang mie ayamnya udah mulai tutup satu persatu. Iya. Sampai akhirnya tinggal satu, punya dia doang tuh di rumahnya. Karena anaknya sakit, demam, istrinya juga nggak bisa ngebantuin jualan dong. Iya. Jadi harus ngurus anaknya dong. Sedangkan duit juga buat berobat jalan terus. Udah dibawa ke sana ke sini, berobat ke dokter mana, ke dokter ini nggak sembuh juga. Setiap dibawa ke dokter tuh jawabannya sama. Ini anak nggak sakit apa-apa. Dites suhu pun normal. Si Pak Riko ini sampai habis pusing dibawalah ke dukun yang di Pantai Selatan itu anaknya. Cuma anaknya, istrinya nggak dibawa nih. Dibawa ke dukun itu, kata dukunnya, ini anak memang udah diincar buat jadi tumbal. Karena kejadian lu waktu itu nggak datang ke gua. Sekali lagi, Pak Rikonya mohon, tetap nggak digubris karena ya dukunnya nggak bisa bantu. Gitu. Akhirnya dibawa pulang lah. Cerita lah dia ke istrinya. Jadi selama ini kenapa gue bisa kaya lagi, kenapa gue bisa banyak modal lagi dari si dukun ini, dibantuin lah. Nah, kenapa anak kita sakit? Ya karena gue pergi waktu itu sebulan, gue nggak ngelakuin rutinitas yang biasa gue lakuin. Sampai akhirnya mie ayam dia yang terakhir itu bangkrut, dia nggak punya duit lagi, dia jatuh miskin lagi, anaknya juga sakitnya makin parah, dan bahkan menurut pengakuan si pengirim, anak itu bukan cuma demam, kulitnya kayak penyakit kulit gitu, Cok. Itu anak kecil loh, masih ukuran SD loh. Udah kena penyakit kulit kayak cacar gitu, tapi nanah gitu kan, Cok. Kayak kusta gitu. Kusta ya. Dan akhirnya selang sebulan 2 anaknya meninggal. Wah. 2 anak meninggal. Kedua pasangan ini, si Pariko dan istrinya stres lah, anaknya meninggal, mana istrinya tahu ini kenapa meninggalnya. Ya mungkin bisa gue bilang itu udah jadiin tumbal lah. Ya karena udah meninggalnya ya nggak jelas kan. Sampai akhir istrinya ninggalin si Pariko, minta cerai, istrinya kabur, Parikonya jadi stres sampai sekarang. Jadi tapi gila. Itu istrinya selamat. Ya selamat, tapi kan dia kabur. Cuman yang nggak selamat Parikonya, dia jadi gila sampai sekarang. Gitu. Serem juga ya. Katanya ilmu hitam tuh. Pesugihan ya. Pesugihan. Jadi begitu guys cerita yang dikirimkan oleh viewer kita. Saudaranya ini mengalami satu gangguan yang emang diakibatkan ya karena kebodohan dia sendiri ya. Betul. Dia memilih jalur yang cepat agar bisa menjadi kaya. Mungkin dia sudah mulai lelah dengan kemiskinan dia, sudah mulai capek dengan kehidupan dia yang selalu merasa kekurangan. Jadi beliau memilih jalur cepat untuk melakukan sebuah ritual pesugihan, di mana ritual pesugihan itu dilakukan di salah satu pantai selatan yang ada di Jawa Barat. Harusnya memang semua itu bisa berjalan lancar guys, kalau Pak Riko ini tidak melupakan sesuatu ritual yang harus dikerjakan. Tapi ketika beliau melupakan, beliau mengabaikan sebuah ritual yang harus dia kerjakan, dan akhirnya menjadi malapetaka untuk keluarga Pak Riko. Oh iya, sorry gue potong. Gue baru inget. Jadi kenapa dia berani ke dukun itu? Sebelum dia ke dukun itu,
setelah dia ke dukun itu dia nanya kan, kenapa usaha gue kok tiba-tiba menurun sepi begitu aja kan. Dukunnya itu bilang, lu tuh ada salah satu saingan lu main kayak gini juga, buat ngebangkrutin usaha lu lah. Nah, dari kata-kata itu makanya dia memilih untuk pesugihan juga. Gitu. Jadi kenapa Pak Riko bisa sampai ke dalam pesugihan, ya itu dia, Pak Riko pengen kaya dan Pak Riko pun nggak pengen kalah saing dengan pesaing penjualnya. Betul. Ya, yang namanya pesugihan guys, sebuah ritual yang memang dikerjakan bersama-sama iblis ya, perjanjian yang harus dilaksanakan dan nggak boleh terlewatkan sedikit pun, karena kalau sampai terlewatkan sedikit pun ya bakal akan ada malapetaka atau musibah yang akan datang kepada si pelakunya. Betul, karena banyak dari cerita yang gua baca dan denger juga, setiap pesugihan atau setiap yang perjanjian dengan setan terdukun, kalau ada satu aja lu nggak ngelakuin satu syarat dari si dukun, ya pasti baliknya kita. Makanya untuk terutama untuk kita, untuk gua dan teman-teman gua dan untuk kalian, kalau emang kalian mau cepet kaya, pilihlah jalur yang benar, kerja, usaha, minta pertolongan sama Allah, dengan yang halal-halal ya guys, cari sesuatu yang lebih baik, karena kalau kita mendapatkan rezeki yang baik dan rezeki yang halal akan lebih nikmat ya dirasakannya ya. Jangan pernah kalian melakukan sesuatu hal yang bodoh yang memang nggak pantas untuk kita lakukan. Ambil pelajaran dari cerita ini, ambil hikmahnya, buang sisi buruknya. Semoga kita semua selalu terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Amin, 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 amin. Jadi kurang lebih cerita dari Pak Riko seperti itu. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kelancaran ya rezekinya. Amin. Kita akhir saja cerita malam ini. Semoga nanti kedepannya kita akan selalu mendapatkan dan memberikan cerita-cerita horor untuk kalian. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah selalu subscribe, like, dan komen video kita. Terima kasih banyak juga yang sudah selalu menonton video kita sampai selesai. Mudah-mudahan channel kita kedepannya akan terus selalu berkembang. Amin. Akan terus selalu memberikan sesuatu hal yang baik untuk kita semua. Amin. Kita akhiri saja malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang cok. Numpang cok.